Perang Bubat adalah pertempuran yang diceritakan antara bala sentana Sunda Pajajaran atau Sunda Galuh dengan pasukan perang Majapahit yang terjadi di alun-alun Bubat, kawasan Trowulan, Jawa Timur. Perang ini terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, di masa Majapahit di bawah kepemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatinya Gajah Mada. Dari sejarah yang selama ini beredar, di pembahasan kali ini kita akan mengungkap kebohongan sejarah Perang Bubat, yang sebenarnya itu adalah sejarah buatan Belanda yang menyesatkan dan Perang Bubat itu tidak pernah terjadi sama sekali. Jika kita sadar, bangsa Indonesia dari dulu selalu mudah teradu domba dan selalu ada yang mengadu domba. Apalagi sejak negeri ini kedatangan Belanda dengan sistem politiknya yang dikenal sebagai Divide et Impera. Divide et Impera dikenal sebagai politik adu domba dan politik memecah belah. Belanda menggunakan strategi politiknya itu untuk menguasai atau melumpuhkan suatu kelompok agar terpecah belah. Banyak sejarah-sejarah yang dibuat Belanda dengan tujuan memecah belah bangsa dengan cerita-cerita yang menyesatkan. Maka dari itu, mari kita meluruskan sejarah Perang Bubat ini. Sejarah pertempuran antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda kini telah menyisakan catatan yang kelam bagi kedua belah pihak. Menurut Ki Haji Agus Sunyoto, yang merupakan seorang sejarawan Islam yang pernah dimiliki bangsa ini khususnya Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU, ia menyatakan bahwa mitos Perang Bubat itu lahir dari karangan-karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, Perang Bubat itu tidak pernah ada, hanya saja Belanda mengisahkan cerita tersebut seolah pernah terjadi dengan membuat naskah Kidung Sundayana palsu. Perang itu sebenarnya tidak pernah terjadi, sejarah juga tak pernah mencatatnya, baik di Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Majapahit. Dilacak hingga Leiden Belanda, namun tidak pernah ditemukan dokumennya. Setelah di lapangan pun tidak pernah menemukan bukti otentik dalam prasasti, petilasan, di mana, kapan, jejak, dan bekas-bekasnya. Semua tidak pernah ditemukan sama sekali. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama, kisah perang ini tidak ada catatannya. Padahal kitab ini ditulis pada zaman Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kisah ini hanya ditemukan pada Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang saat itu ditemukan oleh Profesor Sisselberg yang ditulis di tahun 1927. Tetapi dalam penyampaiannya, ia tidak menjelaskan dari mana sumber naskah asli Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Maka dari situ seharusnya kita patut mencurigai bahwa Profesor Sisselberg sendiri yang membuat cerita Kidung Sunda dan Kidung Sundayana palsu untuk memecah belah kedua etnis terbesar di Indonesia antara Jawa dan Sunda. Coba sobat pikirkan, bagaimana mungkin orang Belanda bisa membuat sejarah tentang negeri kita, sedangkan pribumi sendiri tidak pernah ada yang mengetahui hal itu. Sangat aneh dan tidak masuk logika. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sejarah hanya dibuat oleh pemenang. Ada sebuah mitos yang dipercayai oleh orang tua kita dulu hingga sampai saat ini. Mereka mengatakan melarang orang Sunda menikahi orang Jawa atau sebaliknya. Khususnya lelaki Sunda dan perempuan Jawa tidak boleh menikah. Yang konon mitosnya, jika nekat menikah akan menyebabkan kesialan, bernasib miskin, dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Mitos itu masih dipercayai oleh masyarakat Jawa dan Sunda hingga saat ini. Namun sebenarnya mitos itu adalah mitos yang dibuat oleh Belanda yang tidak ingin Jawa dan Sunda bersatu. Keinginan Belanda memecah belah Jawa dan Sunda karena sebenarnya Belanda itu sudah mengetahui sesuatu yang luar biasa akan terjadi apabila Jawa dan Sunda bersatu akan menjadi bahaya bagi mereka. Belanda sangat takut dan menyadari apabila lelaki Sunda dan perempuan Jawa menikah, maka akan menurunkan anak yang cerdas yang bisa menjadi raja dan mendirikan kerajaan. Apa yang Anda lihat ini adalah fakta dari beberapa contoh pernikahan antara Sunda dan Jawa.
yaitu Raden Purbakawasa dengan Ratu Boko. Dari pernikahan mereka menghasilkan negeri Saba. Kemudian pernikahan antara Pangeran Galuh dengan Putri Kalingga. Mereka mempunyai anak Raden Sanjaya yang mendirikan sekaligus raja pertama Mataram kuno. Lalu pernikahan Pangeran Sunda dengan putri dari Singosari. Mereka mempunyai anak yang bernama Raden Wijaya yang mendirikan sekaligus raja pertama Majapahit. Dari hal itu, Belanda sebenarnya sudah mengetahui sesuatu yang luar biasa akan terjadi dari hasil pernikahan Sunda dan Jawa. Maka dengan berbagai cara, Belanda mengadu domba hingga membuat Kidung Sundayana palsu untuk memecah belah antara Sunda dan Jawa. Selain itu, Belanda juga berhasil memisahkan antara Kujang dengan Keris, karena Belanda mengetahui filosofi yang sangat mendalam antara keduanya. Kujang adalah lambang Salaka Domas atau api. Api itu Ra dan api itu merah. Keris adalah lambang Salaka Nagara atau air. Air itu naga dan air itu putih. Maka Kujang dan Keris adalah merah dan putih atau juga Nagara. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa Kujang itu punya Sunda dan Keris itu punya Jawa. Padahal jika kita melihat semua raja Sunda dan raja Jawa, mereka memegang Kujang dan memegang Keris. Contohnya seperti Prabu Siliwangi, beliau memiliki Kujang Cakrabuana Lubang 9 dan memiliki Keris Naga Runting. Lalu Raden Wijaya sang pendiri Majapahit, beliau juga memiliki Kujang dan Keris. Mengapa raja-raja itu memegang Kujang dan Keris? Karena mereka paham akan kekuatan filosofi makna yang mendalam antara Nagara dan merah putih. Mengetahui hal itu, Belanda akhirnya memisah antara Kujang dan Keris. Kujang untuk orang Sunda dan Keris untuk orang Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, jika suku Jawa dan suku Sunda bersatu, maka akan sangat beresiko bagi Belanda. Perang Bubat adalah karangan cerita sejarawan Belanda yang sudah dianggap sejarah, namun tidak bisa di cross-check di kitab-kitab kuno atau literatur lainnya, sedangkan sudah terlanjur menimbulkan luka budaya. Sejarawan menilai, Kidung Sunda adalah pesanan Belanda untuk memecah antar bangsa dan antar suku. Wajar saja, politik divide et impera adalah strategi paling jitu untuk merenggangkan hubungan antar bangsa dan antar suku, agar semangat untuk memerdekakan diri dari penjajahan menjadi pudar. Dengan rusaknya hubungan antar suku, pemerintah Belanda dengan mudahnya melancarkan penjajahan di bumi Nusantara ini. Inilah yang disebut politik adu domba, politik pecah belah untuk menguasai suatu bangsa. Mengapa sejarah palsu Perang Bubat buatan Belanda ini berlarut hingga berabad-abad? Karena sekolah-sekolah di Indonesia masih mengajarkan sejarahnya hingga sampai saat ini.